Pernah nggak Anda coba meyakinkan sekelompok ahli gitu ya, yang udah mapan banget, kalau cara mikir mereka tuh mungkin mungkin aja perlu di-adjust sedikit. Wah, itu tantangannya gede banget. Nah, hari ini kita mau ada pembahasan mendalam soal periode yang penuh gejolak. Tahun 1986 sampai 1994. Ini masa-masa ketika ide ekonomi perilaku yang tadinya sering dianggap aneh atau pinggiran lah, mulai beneran nih nantang dan ngajak dialog serius ke jantungnya profesi ekonomi arus utama. Sumber-sumber yang Anda bagikan ini ngebawa kita langsung ke tengah-tengah perdebatan sengit dan momen-momen kunci gimana bidang ini mulai terbentuk. Misi kita kali ini ngebongkar gimana para pemikir ini coba mengguncang fondasi yang kelihatannya kokoh banget. Betul sekali. Periode ini tuh titik balik yang krusial banget. Kita udah nggak ngomongin observasi sporadis aja atau sekedar cerita lucu soal perilaku irasional. Ide-ide ini udah mulai disusun jadi argumen yang lebih sistematis. Argumen yang nantang asumsi inti ekonomi neoklasik. Yaitu asumsi kalau manusia tuh selalu bertindak rasional, optimal gitu buat memaksimalkan kepentingannya sendiri. Kita bakal fokus ke beberapa arena utama pertempuran ini. Pertama, serangan yang cerdik banget lewat kolom anomalis di jurnal top. Kedua, konfrontasi langsung di bidang keuangan. Nah, ini dianggap benteng terakhir rasionalitas ekonomi kan? Dan ketiga, usaha-usaha penting di belakang layar buat ngebangun fondasi institusional, biar bidang ini bisa tumbuh dan berkembang. Yuk kita telusuri dinamika menarik ini. Oke, mari kita mulai dari serangan itu. Richard Thaler ya, nama ini kayaknya bakal sering kita sebut. Dia dapat kesempatan emas nih sekitar tahun 1987. Dia dikasih ruang buat nulis kolom rutin, namanya Anomalies, di Journal of Economic Perspective atau JEP. Ini bukan jurnal ecek-ecek loh. JEP ini dibaca luas sama ekonom-ekonom arus utama. Rasanya kayak dikasih panggung di tengah markas lawan gak sih? Tujuannya jelas, nyajiin teka-teki empiris, anomali yang sulit atau bahkan mungkin mustahil, dijelasin pakai teori ekonomi standar yang berasumsi agen rasional atau econs gitu ya, istilahnya Thaler. Tapi kan cuma ngumpulin keanehan aja nggak cukup dong. Apa yang bikin ini jadi strategi jitu gitu? Nah, ini langkah yang strategis banget. Mengingatkan kita sama gagasannya Thomas Kuhn soal revolusi ilmiah. Kuhn kan berpendapat kalau paradigma dominan, cara berpikir utama dalam sebuah ilmu, itu baru mulai goyah kalau udah kebanyakan bukti anomali yang nggak bisa dijelasin sama paradigma itu. Numpuk itu buktinya. Kolom anomalis ini fungsinya persis kayak gitu. Ngumpulin dan muat amunisi anomali secara rutin, sistematis, pas di depan mata komunitas ekonomi arus utama. Jadi tujuannya bukan cuma bilang, teori Anda salah, tapi lebih nunjukin di mana dan bagaimana model ekon standar itu gagal ngejelasin fenomena dunia nyata yang penting. Dan ini bukan cuma di lab, tapi juga di pasar beneran, itu kuncinya. Wah, strategi cerdik ya. Pakai rumah lawan buat nunjukin retakan di fondasinya. Bisa kasih contoh anomali yang bikin heboh nggak? Salah satu yang klasik itu kan efek kalender di pasar saham ya. Ditemuin pola misalnya, harga saham cenderung naik di hari Jumat, terus turun di Senin, atau naik pas mau libur. Kalau pasar beneran efisien dan rasional, ini kan aneh banget ya. Masa nilai perusahaan bisa berubah sistematis cuma gara-gara ganti hari? Kuncinya, Thaler dan teman-temannya itu berusaha keras pakai data pasar nyata, data gede, bukan cuma eksperimen kecil-kecilan di lab. Ini penting banget buat nangkis kritik yang bilang, oh itu cuma mainan lab nggak relevan di dunia nyata. Dimuat di JP, para ekonom arus utama jadi nggak bisa gampang ngabaikannya. Mereka kayak dipaksa buat ngeliat buktinya. Ini juga semacam jawaban buat tantangan sebelumnya, kayak dari William Baumol di pertemuan Russell Sage Foundation itu loh, yang minta ekonom perilaku jangan cuma nambang anomali aja, tapi juga mulai bangun teori alternatif. Nah, kolom ini dengan nyajiin bukti empiris yang menantang, sekaligus sering ngasih sinyal kerangka penjelasan perilaku, mulai ngelakuin dua-duanya. Ini bukan cuma kritik, tapi udah awal konstruksi. Oke. Dari ngumpulin amunisi anomali, kita pindah nih ke medan perang yang katanya paling berat, keuangan. Kenapa kok justru bidang ini yang jadi fokus utama? Bukannya di pasar uang, ya kan? Taruhannya gede, profesionalnya lihai, orang harusnya paling rasional dong. Justru itu alasannya. Keuangan, khususnya teori pasar efisien atau Efficient Market Hypothesis, IMH, yang dipopulerin Eugene Fama, itu dianggap benteng pertahanan terakhir rasionalitas ekonomi. IMH ini kan punya dua klaim kuat. Pertama, harga selalu benar, price is right.
Maksudnya, harga aset finansial itu langsung mencerminkan semua informasi relevan. Cepat gitu. Kedua, nggak ada makan siang gratis. No free lunch. Artinya, mustahil bisa secara konsisten ngalahin pasar tanpa ngambil risiko lebih gede. Logikanya kan di pasar keuangan, insentifnya gede, banyak ahli terlibat, terus ada mekanisme arbitrase itu loh, beli murah jual mahal aset yang sama, yang harusnya ngehatu semua irasionalitas. Jadi kalau ekonomi perilaku bisa nunjukin keanehan yang persisten di sini, argumen kalau irasionalitas bisa diabaikan di area ekonomi lain, jadi ya jauh lebih lemah. Ini pertaruhan gede buat dua kubu. Ibaratnya kayak kalau bisa naklukin Wall Street, ya bisa naklukin mana aja gitu ya. Nah, terus gimana performa ekonomi perilaku di Wall Street-nya teori ekonomi nih selama periode 1986-1994? Apa mereka berhasil goyangin pilar-pilar EMH yang kelihatannya kokoh itu? Wah, mereka ngelancarin tantangan serius loh kedua pilar itu. Coba kita lihat pilar tidak ada makan siang gratis. Ada studi fenomenal dari Thaler sama Werner de Bond. Meskipun terbitnya 1985, tapi jadi perdebatan panas di era ini. Mereka nemuin apa yang disebut reaksi berlebihan atau overreaction. Jadi saham-saham yang kinerjanya jelek banget, losers, selama 3-5 tahun terakhir. Oh, yang anjlok itu ya? Iya, betul. Saham yang kinerjanya anjlok itu ternyata cenderung ngasih imbal hasil lebih tinggi secara signifikan dibanding saham yang kinerjanya bagus banget, winners, dalam 3-5 tahun berikutnya. Ini kan seolah-olah ngebuka peluang makan siang gratis, beli yang lagi jatuh, jual yang lagi terbang tinggi. Tunggu. Bukannya argumen standar dari pendukung EMH biasanya gini? Ya jelas aja imbal hasilnya lebih tinggi, itu kan karena saham losers lebih berisiko. Kayaknya ini jawaban gampang banget ya buat pola sejelas itu. Gimana persisnya perdebatan ini jalan? Apa kubu EMH bisa buktiin kalau resiko ekstra itu beneran ada dan sepadan? Nah, Anda nangkap persis inti perdebatannya. Itu dia pembelaan utama kubu EMH. Pertanyaannya jadi gini, apakah keuntungan superior portofolio losers ini murni kompensasi buat risiko yang lebih tinggi? Risiko yang coba diukur pakai model standar kayak CAPM dengan konsep betanya itu. Atau ini bukti kalau pasar salah harga, mispricing, karena investor itu reaksinya berlebihan sama berita buruk di masa lalu. Nah, disinilah pertempuran interpretasinya terjadi. Periode ini kita lihat muncul karya penting Fama dan Kenneth French, 1993. Mereka ngusulin model 3 faktor risiko, nambahin ukuran perusahaan, sama rasio nilai buku pasar ke beta pasar, buat ngejelasin anomali ini dalam kerangka risiko. Jadi tetap rasional gitu. Sebaliknya, ekonom kayak Laconi, Schock, Schleifer, dan Fishney, sering disingkat LSV dalam paper mereka yang pengaruhnya gede tahun 1994, ngasih argumen kuat. Mereka bilang ini lebih karena kesalahan penilaian sistematis dari investor. Misalnya, investor itu naif ngekstrapolasi kinerja masa lalu aja, bukan kompensasi resiko. LSV bahkan nunjukin kalau saham glamour, winners, itu seringkali malah lebih berisiko daripada saham value, losers, kalau dilihat dari fundamentalnya. Perdebatan resiko versus mispricing ini jadi pusat perhatian, dan ya belum selesai sepenuhnya sih sampai sekarang. Sekarang pilar kedua EMH, harga selalu benar. Nah di sini karyanya Robert Shiller soal volatilitas pasar yang berlebihan jadi sorotan. Shiller nunjukin kalau harga saham itu naik turunnya jauh lebih liar daripada perubahan fundamental dividen perusahaan yang jadi dasarnya. Argumen ini dapat momentum luar biasa setelah kejadian crash pasar saham Oktober 1987. Blok lebih dari 20% dalam sehari. Padahal nggak ada berita ekonomi atau politik gede yang jelas jadi pemicu tunggal. Rasanya kayak seluruh sistem keuangan global tiba-tiba kena serangan panik massal gitu. Kejadian ini pasti bikin pendukung pasar rasional garuk-garuk kepala kan? Susah banget ngejelasin ini kalau harga dianggap selalu nyerminin nilai intrinsik yang rasional. Tepat sekali. Crash 19 itu jadi anomali raksasa yang susah diabaikan. Dan ini nguatin argumen Shiller tentang kemungkinan adanya gelembung spekulatif atau kepanikan massal yang nggak sepenuhnya rasional. Ditambah lagi ada teka-teki lain yang terus ganggu. Close-end funds. Ini kan reksadana yang sahamnya diperdagangin di bursa. Anehnya harga saham reksadana ini sering banget beda signifikan. Biasanya discount jadi lebih murah, kadang premium, lebih mahal dibandingin nilai aset bersih per saham NAV dari portofolio yang dipegangnya. Ini kan melanggar hukum satu harga. Kok bisa aset yang sama, portofolio saham, punya dua harga beda, harga saham reksadana vs NAV?
Kubu EMH kayak Chen, Kahn, Miller coba cari penjelasan rasionalnya. Sementara kubu perilaku kayak Lee, Schleifer, Teller bilang ini bukti nyata sentimen investor individu. Investor yang mereka sebut noise traders itu mempengaruhi harga dan bikin penyimpangan dari nilai fundamental. Diskon ini naik turun seiri waktu seolah-olah nyerminin gelombang optimisme dan pesimisme investor kecil. Tidak. Jadi dari semua tantangan ini, muncul konsep-konsep baru ya dari ekonomi perilaku buat nyoba ngejelasin keanehan pasar keuangan ini. Betul. Periode ini subur banget melahirkan konsep-konsep kunci. Misalnya myopic loss aversion atau aversi kerugian miopik. Ini dikembangin Haller sama Shlomo Benarzi. Ini upaya buat ngejelasin equity premium puzzle. Kenapa sih secara historis imbal hasil saham itu jauh lebih tinggi dari obligasi pemerintah? Jauh lebih tinggi dari yang bisa dijelasin pakai tingkat keengganan risiko, risk aversion yang wajar. Idenya gini, investor itu miopik. Mereka terlalu sering ngecek portofolionya. Dan mereka benci banget lihat kerugian. Loss averse, bahkan kerugian sementara di atas kertas. Akibatnya, mereka nuntut premi imbal hasil yang gede banget buat mau megang aset yang fluktuatif kayak saham. Ingat cerita taruhan Paul Samuelson yang ditolak koleganya itu, untung $200 lawan rugi $100. Sekali ditolak, tapi kalau diulang 100 kali diterima. Nah, itu ilustrasi bagus gimana fokus jangka pendek dan keengganan rugi bisa ngacoin keputusan rasional. Terus ada konsep noise traders atau pedagang bising. Ini dipopulerkan oleh Fisher Black, Larry Summers, dan lainnya. Ini adalah investor yang transaksinya bukan didasari info fundamental, tapi oleh noise. Bisa sentimen sesaat, rumor, saran pakar yang salah, atau sekedar lihat pola grafik harga aja. Keberadaan noise traders ini, menurut teori mereka, bisa bikin harga nyimpang dari nilai fundamentalnya buat waktu yang lama. Kenapa? Karena arbitrase oleh investor rasional itu ternyata berisiko dan terbatas kemampuannya. Menarik banget ya, gimana pertarungan ide di ranah keuangan justru malah memicu kreativitas teori perilaku. Tapi ini kan perdebatan di jurnal, di konferensi. Gimana dengan upaya ngebangun fondasi biar bidang ini bisa bertahan dan tumbuh? Ada usaha di balik layar nggak sih? Oh, itu penting banget. Pertumbuhan ekonomi perilaku tuh nggak terjadi gitu aja. Dukungan finansial dari yayasan kayak Sloan Foundation yang dikelola oleh program officer visioner namanya Eric Warner, terus ada Russell Sage Foundation juga, itu krusial banget. Mereka nggak cuma danain riset individu, tapi juga konferensi, pertemuan-pertemuan yang ngebawa psikolog dan ekonom ketemu. Awalnya ada harapan gede banget buat kolaborasi interdisipliner yang erat. Pertemuan awal tuh sering nampilin bintang-bintang psikologi kayak Daniel Kahneman, Amos Tversky, Paul Slovic, diskusi intens sama para ekonom. Tapi kayaknya fokusnya geser ya, dari sekedar mempertemukan psikolog dan ekonom, jadi sesuatu yang lain gitu. Iya, pelan-pelan disadari kalau tantangan terbesarnya itu bukan cuma ngimpor konsep psikologi. Ekonomi kan punya perangkat analisis matematis dan statistik yang kuat. Tantangannya jadi, gimana caranya mengadaptasi perangkat ekonomi ini biar bisa mengakomodasi wawasan tentang perilaku manusia, humans, yang lebih realistis, bukan cuma econs yang super rasional itu. Fokusnya jadi geser. Dari sekedar kolaborasi antar disiplin, jadi upaya ngebina generasi baru ekonom. Ekonom yang menguasai metode standar, tapi juga paham dan bisa nerapin alat analisis perilaku. Tujuannya jadi buat numbuhin bidang ini dari dalam profesi ekonomi itu sendiri. Gitu. Dan ini yang kemudian melahirkan inisiatif kayak Russell Sage Summer Camps yang terkenal itu ya. Tepat sekali, Russell Sage Summer Institute in Behavioral Economics atau sering disebutnya Summer Camp, itu dimulai tahun 1994. Ini program intensif 2 minggu buat mahasiswa pascasarjana ekonomi terpilih dari seluruh dunia. Mereka diajarin konsep kunci, metode riset, ketemu langsung sama para pionir bidang ini. Ini jadi kayak pabrik penting buat numbuhin jaringan peneliti muda yang antusias sama pendekatan perilaku. Banyak tokoh penting di generasi berikutnya, contohnya Ernst Fair, yang terkenal sama eksperimen keadilannya itu, adalah alumni awal program ini. Ini investasi jangka panjang ya, strategis banget. Tapi sementara fondasi dibangun, generasi baru dilatih, kritik-kritik lama dari kubu arus utama pasti nggak hilang gitu aja kan? The Gauntlet, rentetan sanggahan standar itu.
Tentu saja nggak hilang. Argumen soal kalau taruhannya gede, orang bakal rasional. Itu soal insentif. Terus di dunia nyata orang belajar dari kesalahan. Itu soal pembelajaran. Sama kesalahan individu bakal saling meniadakan di pasar. Itu agregasi pasar. Itu terus jadi senjata andalan para skeptis. Dan ini tantangan yang valid loh. Ini maksa para ekonom perilaku buat terus ngasah argumen mereka, nyari bukti empiris yang lebih kuat, baik dari eksperimen maupun data lapangan, plus bangun model teoritis yang lebih canggih buat ngejawabnya. Periode 1986 sampai 1994 ini adalah masa di mana jawaban-jawaban ini mulai dirumuskan lebih serius dan diuji secara empiris. Nah, menjelang akhir periode yang kita fokuskan ini, sekitar 1994 gitu, ada nggak sih benih-benih perkembangan baru lainnya yang mulai kelihatan, yang bakal mekar di tahun-tahun berikutnya? Ya, beberapa area mulai nunjukin perkembangan menarik. Riset soal peran fairness atau keadilan dalam keputusan ekonomi yang awalnya dipicu Ken Hammond, Knetsch, sama Taylor, itu terus berkembang. Ternyata orang peduli sama keadilan, nggak cuma keuntungan pribadi. Dan ini punya implikasi gede di pasar tenaga kerja, penetapan harga. Terus konsep kayak perbedaan antara inside view, kita terlalu optimis karena lihat kasus unik kita, sama outside view, lebih realistis karena lihat data kasus serupa. Bias-bias lain dalam pengambilan keputusan manajerial juga mulai diterapin lebih luas di studio organisasi dan strategi. Dan kayaknya pengaruhnya mulai nyebar keluar disiplin ekonomi murni ya? Betul. Ini perkembangan yang signifikan banget di penghujung periode ini. Ide-ide perilaku mulai dilirik sama bidang hukum. Sekitar tahun 1994, mulailah kolaborasi penting antara Richard Thaler dengan dua ahli hukum, Christine Jols sama Cass Sunstein. Mereka mulai bangun fondasi buat apa yang kemudian dikenal sebagai behavioral law and economics. Idenya adalah mempertanyakan asumsi rasionalitas sempurna yang sering banget jadi dasar analisis hukum ekonomi tradisional. Gimana kalau orang nggak selalu ngerespons insentif hukum secara rasional? Gimana wawasan perilaku bisa bantu ngerancang hukum yang lebih efektif? Ini nunjukin kalau ide-ide perilaku mulai dilihat punya relevansi praktis yang luas, nyebrang batas disiplin ilmu. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, periode 1986 sampai 1994 ini benar-benar masa transformasi ya. Ekonomi, perilaku, gerak. Dari posisi pengkritik di pinggiran jadi penantang serius di panggung utama. Bahkan berani masuk ke kandang singanya teori pasar keuangan. Mereka nggak cuma jago nunjukin keanehan atau anomali, tapi juga mulai bangun argumen alternatif yang lebih koheren. Dan yang nggak kalah penting, ngebangun institusi kayak Summer Camps itu buat nyetak generasi penerus. Signifikansinya buat Banda, kisah ini tuh studi kasus menarik banget tentang gimana sebuah paradigma ilmiah yang mapan ngerespon tantangan dari ide-ide baru. Anda bisa lihat betapa pentingnya kegigihan, bukti empiris yang kuat, sama strategi yang cerdas buat musik kemapanan. Yang menarik banget, justru bidang keuangan yang dianggap paling rasional dan kebal dari irasionalitas, ternyata jadi arena perdebatan paling produktif yang memacu perkembangan ekonomi perilaku. Ini pelajaran berharga, asumsi tentang rasionalitas sempurna, bahkan di lingkungan paling kompetitif sekalipun, mungkin lebih rapuh dari yang kita duga. Ini ngedorong kita buat selalu bersikap kritis terhadap asumsi dasar di balik model atau cara berpikir apapun. Dan ini ngebawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda bawa ulang. Ngelihat betapa sulitnya goyangin gagasan pasar yang rasional sempurna, meskipun ada bukti dramatis kayak crash 1987, atau teka-teki logis kayak close-end funds itu, muncul pertanyaan ini buat Anda renungkan. Di area mana dalam hidup Anda? Mungkin pekerjaan, pandangan dunia, atau bahkan kebiasaan sehari-hari, ada asumsi-asumsi yang udah begitu Anda pegang erat, yang mungkin udah saatnya dipertanyakan lagi. Terutama kalau Anda mulai lihat adanya anomali, fakta-fakta kecil yang kelihatan janggal atau nggak sejalan sama asumsi itu. Perjalanan ekonomi perilaku di periode ini ngajarin kita tentang pentingnya keberanian buat bertanya, bahkan buat hal-hal yang dianggap paling pasti sekalipun.